2 tahun sudah skandal kasus kekerasan seksual anak di Jakarta Intercultural School atau JIS berlalu. Sebagian orang menganggap kasus ini telah usai. Sebagian lainnya masih menunggu harap. Namun belakangan publik kembali dikejutkan oleh seorang pemilik akun Twitter bernama Kurawa. Dalam lini masa Kurawa, forensik auditor ini mengungkapkan berbagai kejanggalan dari kasus yang berhasil memenjarakan 7 orang ini. Mulai dari berkas-berkas perkara hingga temuan lapangan dibeberkan. Dan opini publik yang telah terbentuk pun berbalik lewat fakta demi fakta. Dan kini publik kembali mempertanyakan kebenaran dari kasus yang menyedot perhatian masyarakat di tahun 2014 ini. Benarkah kekerasan seksual anak sungguh terjadi di JIS? Perjalanan panjang kasus ini diawali oleh laporan adanya predator yang kerap melakukan kekerasan seksual pada murid-murid di sekolah. Laporan ini datang dari seorang ibu berinisial TH yang curiga anaknya, MAK, mengalami kekerasan seksual. Kecurigaan ini datang karena MAK menjadi murung selama 3 hari, tepatnya pada tanggal 18 hingga 20 Maret 2014. Kecurigaan TH bertambah setelah adanya surat keterangan seorang dokter yang mengamini bekas luka akibat benda tumpul di perut MAK. Di tengah situasi panik atas isu beredar, TH mengundang sekitar 200 orang tua murid dalam pertemuan tertutup. Maura Quick merupakan salah seorang yang hadir dan merekam pertemuan tersebut dalam telepon genggamnya. Tujuannya untuk menyampaikan hasil pertemuan kepada orang tua murid lainnya yang berhalangan hadir. Kita tuh percaya, kita kaget, kita heran, kita panik terus terang sebagai orang tua. Kita kan anak-anak kita kan di sekolah itu semua. Jadi bukannya hanya anak korban saja, tapi anak kita semua gimana? Kita tuh perlu tahu, iya kan? Dalam pertemuan tersebut tidak hanya TH yang bercerita. DR sebagai ibu pelapor kedua ikut menceritakan kejadian ini secara detail, apa yang dialami oleh anaknya di sekolah. Kedua anak, MAK dan AR, diduga menjadi korban kekerasan seksual di toilet dan ruang guru. Lokasi toilet berjarak 25 meter dari kelas dan sekitar 5 meter dari keramaian anak-anak bermain. Been attacked like that. That's that. So tell me if you know anything. Have you been attacked in the toilet? He was like getting very. And then, yes, mommy. Kita kebawa dengan emosi ini semua. Kita sempat bilang kita mesti ke sekolah sekarang. Kita minta sekolahnya ditutup. Kita minta sekolah cerita semuanya, kita minta pokoknya macam-macam, kita panik semua dengarnya. Tapi waktu kita mulai kalem, kita mulai mencerna, dan saya ada rekamannya itu kan, kita dengar lagi ceritanya. Kita tuh bisa betul-betul melihat ini kok aneh. Laporan TH direspon cepat oleh kepolisian. Sebulan berselang, polisi menangkap 5 orang laki-laki dan seorang perempuan dari petugas kebersihan sebagai tersangka. Penetapan ini berdasarkan kesaksian tunggal dari bocah berusia 6 tahun. Dari 30 foto yang diberikan, MAK menunjuk 6 foto para petugas kebersihan, yaitu Virgiawan alias Awan, Agun Iskandar, Syahrial, Zainal Abidin, Afriska alias Ica, dan Aswar. Saya tanya, sesungguhnya gimana perkaranya? Menurut BAP, kan itu. Menurut BAP, seperti yang di BAP. Lo kenyataannya Anda lakukan enggak? Tidak, Pak. Tapi dalam ketakutan. Kejanggalan pada kasus ini perlahan muncul.
Dalam proses penyidikan, salah seorang tersangka bernama Azwar dikabarkan bunuh diri di dalam toilet. Namun dari foto jenazah yang beredar, terdapat luka lebam di seluruh wajah dan bibir pecah. Menjadi pertanyaan kemudian bahwa tidak ada otopsi dari polisi atas kematian Azwar. Pasal 184 itu pengakuan tersangka nomor 5. Dan itu biasanya tidak dikejar sekarang ini. Tidak dikejar. Sehingga kalau ada polisi masih hanya mengandalkan pengakuan tersangka, kemampuannya sebagai penyidik memang perlu dipertanyakan. Yang kedua, penyidik Polri ini adalah penegak hukum. Tidak boleh menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Belum selesai proses penyidikan para petugas kebersihan, TH kembali melaporkan dugaan kasus kekerasan seksual di sekolah. Mereka adalah 2 orang tenaga pendidik, yakni Neil Bentelman, warga negara Kanada, dan Ferdinand Chok, warga negara Indonesia. Pada tanggal 14 Juli 2014, Neil dan Ferdi dijadikan tersangka. Dapur di Teachers Lounge ini tidak pernah sepi dari aktivitas guru dan staf pengajar. Belum lagi adanya kamera pengawas yang tampak jelas mengarah ke lokasi tersebut. Dan di tempat inilah Ferdi diduga melakukan kekerasan seksual pada MHK. Kejanggalan lain ada pada lokasi Neil melakukan tindak kekerasan seksual pada MHK. Dalam BAP, Neil melakukan aksi pada saat jam sepulang sekolah. Ini sekolah yang sudah saya berada di sekolah ini selama lebih dari 20 tahun. Jadi saya tahu persis kondisi sekolah seperti apa, bagaimana kami menerapkan sistem belajar mengajar kami, lingkungan yang sehat, lingkungan belajar yang baik, kondisi keamanan yang bagus, yang sangat diperhatikan oleh sekolah terhadap baik kepada murid-murid tentunya, juga kepada seluruh komunitas yang ada di sekolah ini. Jadi kami pada saat itu, saya juga termasuk pribadi tidak yakin kalau kejadian ini terjadi di sekolah kami. Rekaman pertemuan orang tua murid, kematian Azwar, dan gambaran dugaan TKP menjadi tanda tanya besar dalam kasus ini. Rentetan bukti-bukti dan analisis berbagai narasumber masih terus ditelusuri demi mencari keadilan di negeri ini. Please don't hurt me, please don't do that, you hurt me. Anak saya udah lihat nggak ada bapak yang nakal, ya toh, dia lari, kencing disekat dari belakang. Bagaimana bisa lari kalau dikunci di kamar? Inilah cerita TH yang menjadi awal gegernya kasus JIS di pertengahan tahun 2014. Hari demi hari, kasus terus berkembang. Semakin banyak nama-nama yang muncul dalam dugaan praktek kekerasan seksual anak di sekolah. Di lain pihak, semakin banyak pula kejanggalan yang memunculkan pertanyaan besar tentang motif di balik kasus ini. Gugatan perdata yang diajukan TH kepada JIS menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak. Ketika bergulirnya tuduhan kepada para petugas kebersihan, TH mengajukan gugatan perdata ke pihak JIS. Seketika muncul laporan baru atas 2 orang guru JIS pada bulan Mei 2014. Laporan ini diikuti meningkatnya gugatan perdata ke pihak sekolah dari 12 juta US dollar menjadi 125 juta US dollar. Hari Ponto adalah pengacara perdata pihak JIS kala itu. Ia mencium adanya motif uang di balik kekerasan seksual yang ditujukan pada kliennya. Waktu itu kami tiba pada satu kesimpulan bahwa mungkin ada satu gerakan untuk menutup sekolah. Karena kalau 1,6 triliun, ya udah pasti tutup sekolah itu, kan gitu.
Satu persatu, kejanggalan timbul dari setiap perkembangan kasus. 13 Juni 2014, polisi melakukan investigasi di dalam lingkungan sekolah. Penyidikan dilakukan demi memperoleh bukti-bukti baru berdasarkan pengakuan TH. Ini merupakan video yang diambil oleh salah seorang guru yang mendampingi saat investigasi berlangsung. Mikir sih tadi sama kontak mau datang. Oke, Mikir. Oke. Cerita adanya Blue Potion, ruangan rahasia, dan batu ajaib yang bisa menghilang tidak pernah ditemukan bukti-buktinya. Cerita TH tidak terbukti, hanya sebuah blender tua yang diamankan oleh para penyidik. Menurut cerita TH, blender ini yang digunakan untuk membuat Blue Potion, sebuah cairan agar korban tak sadarkan diri alias linglung. Dalam perjalanan kasus ini, beberapa hasil pemeriksaan medis yang digunakan TH sebagai barang bukti justru paling kontroversial. Kami menemui Dr. Ferial Basbet, spesialis forensik dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Universitas Yarsi. Ia melihat banyak kejanggalan dari pemeriksaan medis dan visum et repertum ini. Visum et repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, contohnya. Tertulis sebuah opini bahwa kesimpulan yang menyatakan tidak ada luka pada anus pasien, namun tidak menutup kemungkinan terjadi tindak kekerasan anak. Memang kesimpulan itu berisi opini dokter, tapi harus berdasarkan evidence base, bukan berdasarkan opini tanpa base. Seperti juga kata-kata sodomi, perkosaan, pelecehan seksual itu tidak boleh ada keluar di visum karena itu adalah terminasi hukum, bukan terminasi kedokteran. Perdebatan lain muncul tentang keberadaan herpes dalam tubuh MAK. Hasil laboratorium pemeriksaan di SOS Medica menyebutkan adanya virus herpes simplex tipe 2. Kadarnya 4 kali lipat dari ambang batas normal. Virus ini biasanya terdeteksi dari luka di sekitar alat genital. Dan dokter merekomendasikan untuk diadakan pemeriksaan ulang 1 pekan kemudian. Sayangnya, itu tidak dilakukan. Sebaliknya, ibu korban justru menggunakan hasil pemeriksaan yang pertama sebagai bukti pelaporan. Identifikasi pelaku itu apakah dari spermanya atau dari salivanya, seperti itu. Bukan dari identifikasi kuman. Identifikasi kuman saja itu tidak cukup membuktikan bahwa korban dan pelaku, kemudian kalau apakah sama-sama dapat HSV2, kemudian oh ini adalah pelakunya, seperti itu. Salah satu yang menjadi kontroversial adalah hasil pemeriksaan Dr. Osmina Khairani yang mengklaim bahwa MAK mengalami kekerasan seksual di sekolah. Namun pada tanggal 17 Februari 2015, Dr. Osmina meluruskan kejadian tersebut lewat surat pernyataan ini. Berniat melakukan konfirmasi, tim berkas Kompas kembali mencoba menemui Dr. Osmina. Sayangnya, pertemuan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin ini tidak bisa kami siarkan. Namun Dr. Osmina meyakini surat pernyataannya dibuat dengan penuh kesadaran dengan tujuan meluruskan kesalahpahaman. Perdebatan kasus kekerasan seksual di JIS beradu pada visum dan hasil pemeriksaan medis. Menanggapi hal ini, M. Nasser selaku komisioner Kompolnas juga sejalan bahwa kepolisian diduga alpa atau teledor. Ada proses penanganan yang tidak profesional. Ada proses penanganan yang sebetulnya tidak lengkap. Dan proses penanganan ini bagi kita membuktikan pada kita semua bahwa kalau dalam proses penyidikannya kurang bagus, biasanya jaksa juga, output dari jaksa juga tidak bagus dan juga mempengaruhi hakim untuk sama-sama membuat keputusan yang menurut saya dari sisi saintifik, dari sisi pendekatan keilmiahan ini tidak bagus. Meski banyak kejanggalan yang terjadi dari banyak bukti, namun hukuman tetap berjalan.
Para terpidana kini menunggu menyelesaikan masing-masing hukumannya. Lalu di mana negara ketika masyarakat sibuk mencari keadilan? Walaupun dalam fakta ini mungkin terdakwa mengingkari dari fakta itu, tapi alat bukti lain itu kan sudah menunjukkan. Sehingga jaksa yakin dia dilimpahkan kepada penuntutan, walaupun dalam penuntutan tingkat pertama dibebaskan, jaksa yakin untuk terbukti pada tingkat kasasi. Dan ternyata alhamdulillah hakim kasasi pun sependapat dengan apa yang diajukan oleh penuntut umum. Lalu vonis pengadilan sudah diketok. Putusan hukum telah ditetapkan dan hukuman harus dijalani. Namun bagaimana nasib orang-orang yang terpaksa ditinggalkan? Ayah kemana? Kita menjawab apa? Kita hanya terus saja berbohong. Ayah bekerja, ayah bekerja. Ini adalah Nabila, anak pertama dari Sunarti dan Agun Iskandar. Semenjak lahir, bocah 2 tahun ini belum merasakan hangatnya pelukan sang ayah. Sebab ketika Nabila berusia 7 bulan dalam kandungan, Agun ditangkap dan belum kembali ke rumah hingga hari ini. Campur aduk apakah suami saya itu emang benar bersalah melakukan perbuatan itu, tapi saya yakin kalau soal kekerasan seksual itu saya yang percaya dia nggak mungkin ngelakuin itu. Agun Iskandar menjadi salah satu tersangka dalam kasus kekerasan seksual di JIS pada Maret 2014. Kini Sunarti membesarkan anaknya seorang diri. Ia menjadi ibu sekaligus ayah bagi Nabila, sembari menunggu Agun terbebas dari balik jeruji besi. Ayah kemana? Kita menjawab apa? Kita hanya terus saja berbohong. Ayah bekerja, ayah bekerja. Tapi kalau melihat yang lain gitu kan, ayahnya bisa pulang kerja, sementara anak saya nggak pernah ketemu gitu kan. Kok bekerja kok nggak pulang-pulang. Tidak hanya Sunarti, kekecewaan besar juga tampak dari Ali, Subrata, dan Nurida. Mereka meyakini putra bungsunya Zainal Abidin tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. Dukungan, harapan, dan semangat dari publik disampaikan lewat ratusan surat yang datang ke rumah mereka di kawasan Ciputat, Banten. Lihat anakku sabar ya, insya Allah. Tuhan gak pernah tidur, Allah gak pernah tidur, Maha ya Hayyu ya Qayyum. Allah gak pernah tidur, mana pati yang benar adalah benar. Emas kuning, nah sampai kata itu, emas kuning, campurnya kuning yang lain, kalau emas tetap emas. Roda kehidupan harus terus berputar. Keluarga berharap akan segera datang waktu untuk berdiri di atas setelah ketidakadilan menindas mereka. Keluarga terus melayangkan doa dan harapan agar keadilan bisa ditegakkan. Sementara pihak lain, seperti rekan pekerja dan para murid Jakarta Intercultural School juga ikut menyatukan suara. Dalam doa bersama yang rutin diadakan setiap Jumat sore, empati dan dukungan semangat terus disampaikan. Doa bersama atau lebih dikenal dengan nama Vigil, ini telah berjalan sekitar 2 tahun, dimulai di depan sekolah, tepat 21 hari setelah sidang pertama dilakukan.
Selain doa bersama, penyaluran donasi untuk para keluarga terpidana juga terus digalang. Kita itu tetap mendukung mereka sampai kapanpun, gitu loh. Bahwa ini kejadian terfitnah, teman-teman kita terfitnah, dan ini rekayasa, kasus rekayasa, dan kita yakin, percaya banget deh, Tuhan gak tidur, itu satu. Dan suatu saat nanti, kapanpun itu, kebenaran tuh pasti kelihatan, terungkap. Hukum dan keadilan di negara ini lagi-lagi diuji. Sebagian orang percaya bahwa kasus kekerasan seksual di JIS memang terjadi. Tapi sebagian lainnya menanti datangnya harapan baru dalam mengungkap kebenaran. Hukum seharusnya bisa menjadi pelindung masyarakat untuk memperoleh keadilan di Republik tercinta Indonesia.